Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua selalu di dalam keadaan sehat. Adik-adik, pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna tanggal 20 September 2020. Adik-adik, ibadah kita masih dalam bentuk video streaming. Tetapi kita semua yakin dan percaya itu semua tidak akan mengurangi kerinduan kita dan Roh Kudus pasti akan tetap hadir di dalam ibadah kita pada hari ini dan memimpin semuanya agar berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik, hari ini kakak tidak sendirian. Ada Kak Entes dan Kak Kael yang akan menemani kakak di dalam puji-pujian, dan nanti ada Tetet juga yang akan melayani kita di dalam pelayanan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan semua hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya juga. Segala hal-hal yang mengganggu fokus kita di dalam ibadah kita boleh disingkirkan dulu ya. Bisa adik-adik simpan dulu. Sekarang kita akan masuk di dalam ibadah. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Silakan Kak. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan memasuki ibadah kita. Kakak undang kita untuk sama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 160, baitnya yang pertama dan ketiga, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Rumah itu baik yang tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan
Yesus Dia pun teguh menang. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, juga kesempatan untuk kami beribadah pada hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala sesuatu boleh berlangsung dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang kita untuk berdiri. Kita akan membaca Amsal pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 23. Amsal 6 ayat 20 sampai 23 kita akan baca secara bergantian. Kakak akan membaca ayatnya yang tercetak keluar, sementara adik-adik akan membaca tulisannya yang tercetak ke dalam. Kita baca judul perikopnya bersama-sama ya. Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Adik-adik, dari pembacaan Amsal tadi, kita semua diingatkan untuk selalu taat dan patuh kepada perintah orang tua. Taat pada perintah kakak kita, kakak sekolah minggu, ataupun mungkin guru-guru kita ya. Oke, adik-adik sebagai respon atas pembacaan Amsal kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat Adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kalian dari mana kita bisa mendapatkan penguatan sebagai dasar hikmat? Nah, untuk tahu soal itu, kita akan dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tetet. Silakan Kak Tetet.
Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan bahwa kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu video streaming Persekutuan Teruna GPIB Bukit Muria. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Dengan judul pelajaran Teruna yang Mengandalkan Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap segala puji syukur dan terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu bagi kami, atas kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah Persekutuan Teruna sekalipun melalui video streaming. Tuntunlah kami ya Tuhan di dalam ibadah ini, agar kami mengerti firman-Mu dan kami dapat menghayatinya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kuduskan kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan yang tercetak keluar, adik-adik membaca yang tercetak ke dalam. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik teruna yang terkasih, Mazmur bukanlah hal yang baru bagi kita. Karena adik-adik sendiri selalu sudah membacakannya pada setiap ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada waktu-waktu yang lampau. Kita memahami bahwa Mazmur adalah kumpulan puji-pujian dan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang Maha Esa. Hal itu merupakan suatu ungkapan perasaan yang mendalam dari para orang yang membuat Mazmur ini. Mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur. Ada kalanya mereka menyatakan ketakutan mereka, kekecewaan mereka, dan juga memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Allah. Adik-adik tentu mengingat penulis Mazmur itu antara lain Daud, Salomo,
Bani Korah, ya, dan ada yang lain-lain. Nah, secara garis besar, Mazmur itu terdiri dari 5 bagian. Yang setiap bagiannya dipisahkan satu sama lain dengan penutup. Yaitu misalnya, amin, amin, amin. Atau haleluya, haleluya. Nah, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 ini termasuk dalam bagian yang kelima yang dikatakan sebagai ziarah Salomo. Adik-adik mengenal Salomo adalah putra Daud yang diberi kepercayaan untuk membangun bait Allah, dan dia diberi kepercayaan juga untuk mengawal kotanya supaya aman. Nah, Raja Daud sebetulnya sangat ingin untuk membangun bait Allah tersebut, akan tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan Allah. Mengapa? Katanya tangannya berdarah-darah. Mengapa berdarah-darah? Raja Daud di dalam kehidupannya, dia banyak melakukan peperangan. Peperangan-peperangan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Tuhan mempercayakan pembangunan bait Allah itu kepada putranya Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Akan tetapi, Raja Daud mempersiapkan segala macam bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah tersebut. Dan teristimewa, Raja Daud mempersiapkan Raja Salomo, putranya, untuk senantiasa menaati perintah Allah, yaitu Raja Salomo harus bertekun dan dia harus mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, pada awal pemerintahannya, Raja Salomo memohon hikmat daripada Allah dan dikabulkan. Sehingga kita mengenal bahwa Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang membangun bait Allah. Adik-adik yang terkasih, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 itu ada 2 pokok penting. Yaitu ayat 1 sampai dengan 2 yang mana intinya mengatakan apapun yang kita kerjakan harus mengandalkan Allah. Tanpa campur tangan Allah, segalanya sia-sia. Yang kedua, yaitu ayat 3 dan 5. Dikatakan bahwa kehadiran Allah dalam keluarga orang percaya adalah berkat Allah. Itu merupakan kasih karunia Allah. Ya. Nah, didikan yang kita pelajari dari Mazmur 127 ini adalah kebijaksanaan. Salomo memohon hikmat bijaksana daripada Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, petunjuk Daud kepada Salomo agar dia setia kepada Allah. Jadi kebijaksanaan dan kesetiaan kepada Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, berbahagialah adik-adik semua dengan adanya orang tua di rumah. Orang tua selalu berusaha memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka oleh karena itu, patutlah kita mensyukuri kehadiran orang tua. Atau mensyukuri juga kakak pelayan
yang senantiasa membimbing, memberi petunjuk untuk mengenal Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu adalah yang paling penting. Kita harus mengenal Tuhan Allah kita. Yang kedua, kita juga harus taat terhadap nasihat orang tua. Sebab orang tua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya. Yang ketiga, di dalam setiap langkah kehidupan kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apakah itu juga yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, kita selalu harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi judulnya dikatakan sikap teruna yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Salomo mengandalkan Tuhan. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus juga lebih jelas mengatakan bahwa kita harus ikut kepada Yesus. Kita harus mengenal Kristus dan firman-Nya secara mendalam. Kemudian yang kedua, bagaimana teruna mengandalkan Tuhan? Kita harus rajin berdoa. Kita memohon hikmat daripadanya. Memohon hikmat. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu berarti bahwa kita menghormati Tuhan. Kita mengakui akan kebesaran Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Nah, selain takut akan Tuhan, tadi juga disampaikan bahwa kita harus melaksanakan firman Tuhan dengan benar. Yaitu bagaimana? Kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus menjauhkan segala dosa-dosa. Segala bujuk rayu yang hanya akan membuat kita kemudian terjatuh. Dan itu harus kita hindari. Jadi adik-adik, kita harus menjaga hati. Kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus melaksanakan segala tindakan-tindakan kita itu dengan benar. Dengan takut akan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, dengan selalu ingat kepada Tuhan. Ya, dengan hal itu, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena kita dekat dengan Tuhan. Nah, demikian bahwa kita semua harus melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena yakin bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan memberkati kita. Dan itu semuanya kita lakukan adalah demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, sebagai respon atas pelayan firman pada hari ini, mari kita menyanyi dari NKB 133 baitnya kedua dan ketiga, syukur padamu ya Allah. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak berhenti. Syukur atas sawah bintang dan mentari berseri. Syukur atas sukacita
Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kegelisahan yang kami hadapi saat ini dengan pandemi yang masih terus berlangsung, sesungguhnya kami percaya bahwa Tuhan Allah adalah Maha Pelindung, Maha Penolong. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kami masih menikmati hidup sampai saat ini. Kami mohon agar kiranya pemerintah, para medis, dokter diberi kemampuan dan kesehatan, dan kiranya Engkau juga melindungi mereka. Tuhan, Engkau melindungi Indonesia dan juga seluruh dunia dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Berilah kekuatan ya Tuhan kepada masyarakat untuk berdisiplin ya Tuhan, untuk mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan, karena itu semua adalah demi kebaikan kami semua. Tuhan, kami berdoa bagi semua anak-anak, siswa-siswa yang harus belajar secara online. Tolonglah, bantulah mereka agar tersedia penunjang ya Tuhan untuk belajar mengajar secara online ini. Berilah semangat ya Tuhan, berilah kemampuan ya Tuhan kepada anak-anak, adik-adik sekalian yang masih harus bergumul ya Tuhan di dalam menimba ilmu mereka. Tolonglah ya Tuhan, agar juga semua anak-anak yang ada di pelosok-pelosok, agar mereka juga bisa mengikuti pelajaran-pelajaran mereka. Tuhan Yesus, tolonglah keluarga-keluarga dengan keadaan ekonomi saat ini yang senantiasa menjadi kebutuhan kami semua. Berilah kemudahan ya Tuhan, agar perekonomian menjadi lebih baik, sehingga itu merupakan jaminan bagi keluarga-keluarga untuk melangsungkan kehidupan mereka semua. Tuhan Yesus, tolonglah bagi para pekerja agar mereka tetap tabah dan bersemangat ya Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, agar kiranya mereka mendapat berkat dari hasil pekerjaan mereka, dan kiranya juga mereka menjadi berkat bagi orang-orang lain. Doa ini kita panjatkan di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai bukti ungkapan syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyanyian persembahan pada hari ini diambil dari Gita Bakti nomor 78 bait 1 dan 4, Yesus Kristus sumber hidup. Adik-adik, kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kami berkat yang tak terhingga, dan pada saat ini Tuhan, kembali kami memberikan apa yang menjadi ungkapan syukur kepadamu. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan pada hari ini, persembahan kami ini, boleh menjadi bukti kasih kami kepadamu, dan boleh menjadi alat untuk pelayanan kerajaan-Mu. Tuhan memberkati setiap orang yang memberikan, agar kembali boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, dan berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 133 bait yang 1 dan kedua, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku.
Dia ku muliakan berhala hatiku. Oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis sudah tak menyerah. Yesus yakin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Adik-adik teruna yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik warga teruna, pada hari ini yang pertama, minggu depan, minggu mendatang kita masih ibadah di dalam bentuk video streaming. Nah, setiap ibadah kita ada kuis-kuisnya. Adik-adik jangan lupa mengikuti ibadah kita walaupun dalam bentuk video streaming. Adik-adik tetap hadir ya. Kemudian ikuti setiap pertanyaan kuisnya karena ada hadiah-hadiah menarik yang di situ. Kemudian kedua, adik-adik, kakak menghimbau adik-adik untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah di dalam menghadapi masa pandemi ini. Tetap semangat walaupun kita harus belajar ataupun beribadah dari rumah. Dan kita harus tetap menjaga perilaku hidup yang bersih, makan makanan yang sehat, selalu cuci tangan, dan jangan lupa adik-adik, di atas semuanya itu adalah kita selalu berdoa, memohon dukungan dari Tuhan, mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik atas kehadiran adik-adik pada hari ini. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Salam untuk keluarga, untuk salam semuanya. Selamat hari Minggu.